Jeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Sebuah mobil terbakar di garasi Jalan Ngurah Rai, Amlapura, Karangasem. Longsor susulan terjadi di Dusun Kalanganyar, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Karangasem. Tradisi mengusung Banten Gebogan setinggi 3 meter digelar di Pura Samuan 3 Gianyar. Warga di Jalan Ngurah Rai, Amlapura panik akibat kebakaran sebuah mobil yang berada di los penyewaan garasi di Jalan Ngurah Rai, Kota Amlapura, Karangasem. Kebakaran terjadi Jumat dini hari ketika sebagian warga sedang tertidur lelap. Api tiba-tiba muncul dari salah satu los penyewaan garasi mobil. Warga berusaha memadamkan api sebisa mungkin karena khawatir merembet ke mobil lainnya yang berada di tempat yang sama. Tidak lama kemudian pemadam kebakaran Karangasem tiba dan berhasil dipadamkan sebelum api membesar dan menghanguskan bangunan. Kebakaran menyebabkan satu mobil minibus terbakar, namun api belum sempat membakar dan menghanguskan garasi milik Ide Wayan Ambara Putra. Kami menerima laporan terjadi kebakaran mobil di lingkungan Grembeng. Jadi pukul 00.45 kami menerima laporan dan kami menurunkan 4 unit armada dengan 9 orang personil. Jadi penanganan dapat kami lakukan dengan baik. Yang terbakar apa tuh? Yang terbakar adalah 1 unit Kijang Super dan Kijang tersebut diparkir di garasi. Jadi berikut garasinya mengalami kebakaran, tapi garasinya tidak terlalu parah kebakarannya. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Pemilik mobil mengaku menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah karena mobil hangus dan tidak bisa digunakan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Mobil ini terjatuh ke laut ketika hendak keluar dari kapal feri yang membawanya dari Padang Bay, Karangasem pada Jumat pekan lalu. Kapal ketika itu sudah sandar di dermaga 2 pelabuhan. Saat itu Inyoman Sujana dan istrinya hendak mengemudikan kendaraannya keluar dari KMP Marina Segunda yang membawanya dari Pelabuhan Lembar, Lombok. Namun tiba-tiba mobil nyelonong keluar dari pintu ram kapal dan langsung terjun ke laut. Walaupun ikut tenggelam, pasangan suami istri ini akhirnya berhasil diselamatkan dan tidak mengalami luka. Langkah yang pertama kita ambil, kita cari tiang selam, kita ingin tahu posisi kendaraan tersebut. Nah, tadi penyelam sudah melakukan pencarian, mobil tersebut sudah ditemukan. Jadi langkah yang pertama, mobil itu kita ikat dulu sambil menunggu mobil derek untuk bisa keluar. Kita upayakan pengangkatan pemilik kendaraannya selamat, jadi tidak ada luka apapun karena tadi sudah mendapatkan perawatan yang intensif dari tim kesehatan pelabuhan. Diduga pengemudi kehilangan konsentrasi. Ia seharusnya menginjak rem ketika keluar dari kapal, namun justru menginjak pedal gas. PT ASDP mengerahkan 2 penyelam untuk mengangkat mobil dari dasar laut. Saat ini mobil sudah berada di permukaan dan sementara diikat di movable bridge dermaga 2 dan akan ditarik ke Pelabuhan Rakyat Padang Bay. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.
Longsor susulan kembali terjadi di Dusun Kalanganyar, Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Karangasem. Hujan deras menyebabkan tebing di lokasi tersebut longsor, membawa lumpur dan bebatuan besar. Longsor semakin memperparah kondisi jalan kabupaten yang sudah terputus akibat kejadian serupa beberapa waktu lalu. Saksi Iwayan Darta mengaku mendengar suara gemuruh dan tanah bergetar pada Kamis 25 April sekitar pukul 8 malam. Dan jam 8 malam, longsor yang membawa batu 4 biji, nah, cukup lumayan besar. Kayu-kayu yang berserakan sudah lagi di bawah banjir. Hujan tapi ada air yang bercampur dengan lumpur datang lagi seperti yang lalu. Sejauh ini ada berapa keluarga Pak yang terisolir Pak? Dengan putus jalannya Pak? 15 kakak yang terisolir Pak. 15 kakak. Sementara mereka lewat mana Pak? Lewat jalan kaki. Lewat jalan kaki ya? Nggak Lewat bisa jalan. motor udah nggak bisa lah ya? Nggak bisa. Hanya seberapa orang yang punya sepeda motor yang tersendak di sini. Itu aja bisa yang lewat. Akibat terputusnya jalan, 15 kepala keluarga di daerah ini terisolir karena jalan ke daerah terputus. Mengingat kondisi tanah yang masih labil serta hujan yang terus turun, warga sekitar diminta tetap waspada karena longsor berpotensi masih bisa terjadi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.